menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, Mars Pelita Bangsa, lagu perhatian dan sambutan Misparia yang dilanjutkan oleh narasumber kita Bapak Eko Lukas dan tanya jawab. Selanjutnya ada, jangan tutup dulu, ada pemilihan form, pengumuman dan penutup. Terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mr. Hengki, dipersiapkan musiknya. Dewi di rumah sih. Pak, sendal langka mana, Pak?
lagi selanjutnya, satu lagi. Kan kulihat yang bicara dan dengar dengan seksama. Duduk dengan tegak. Tentara yang tegap. Wah, Pak tentaranya dan tentara sudah siap bernyanyi. Listen together. Musik. Yes. Ku mau menatap yang berbicara, bertanya jika tak mengerti. Duduk berdiri tegak, tak Maaf tadi kepental. Sip, sip. Poster mana? Ini apa? Semuanya nyanyi. Biar mamanya dengar. Tadi penuh perhatian. Ku mau menatap yang berbicara, Yang berbicara. jika tak mengerti. Duduk berdiri tegak, Duduk berdiri tegak. perhatian diri sendiri. Tidak membalikan mata dan telinga, jika memperhatikan yang sedang berbicara, ku selalu penuh perhatian. Penuh perhatian, penuh perhatian, ku selalu penuh perhatian. Penuh perhatian, penuh perhatian, ku selalu penuh perhatian.
Terima kasih semuanya. Anak-anak yang hebat sudah mau menyanyi, mendengarkan. Sekarang giliran mama papa ya untuk mendengarkan penuh perhatiannya. Anak-anak udah pada hafal ya? Maksudnya PKB nih. KA juga hebat. Ada yang sudah. Siapa yang mau coba? Satu anak. Definisi penuh perhatian. Kita ucapkan bareng-bareng ya. Apa siapa? Angkat tangan. Ya. Siapa yang berani? Buka kameranya, open mic-nya. Dari TKB, TKA, Nggak mau dah. Yunggi mau dah. TKA, TKA. Yunggi. Yungki berani? Yunggi berani dah. Udah malu. Berani dah. Berani dah. Kan, Kak? Udah kayak teman. Coba ucapkan bareng-bareng ya. Ayo, Aceh. Dipimpin oleh Van Kak? Atau Yungki? Atau Sakira? Yunggi dulu. Atau yang lain juga boleh. Sakira, silakan. Oh Yungki. Halo Sakira ya. Kakak Sakira, anak yang hebat. Definisi penuh perhatian. Menunjukkan penghargaan kepada seseorang dalam memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakannya. 5 saya mau. 1. Saya mau menatap orang yang sedang berbicara kepada saya. 2. Saya mau bertanya jika tak mengerti. 3. Saya mau duduk maupun berdiri dengan tegak. 4. Saya mau tidak mencari perhatian bagi diri saya sendiri. 5. Saya mau tidak memalingkan mata, telinga, tangan, kaki, dan mulut saya jika sedang memperhatikan seseorang. Excellent, luar biasa. Oke, terima kasih Kakak Sakira. Yang lainnya pasti sudah tidak asing lagi ya. Nah, sekarang dengarkan dulu baik-baik supaya mama papanya juga ikut mendengarkan, ikut belajar. Terima kasih Miss Maria, dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Sasto. Selamat pagi parent semuanya juga. Teacher, demikian juga untuk narasumber kita, Pak Eko, terima kasih kehadirannya bersedia menjadi narasumber untuk kita bisa menambah pengetahuan para parent dalam mendidik anak-anak khususnya karakter penuh perhatian. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan hari ini cuacanya cerah dan juga kita semua diberikan kesehatan ya sehingga kita bisa gabung di Zoom ini dalam kegiatan parenting. Kita tahu bahwa kita sebagai orang tua pasti butuh yang namanya diperlengkapi. Kita nggak puas dengan apa yang kita tahu sekarang karena zamannya udah semakin maju ya parent. Dan yang terpenting anak-anak kita bukan saja cerdas tetapi membangun karakter anak-anak ini. Saya percaya kelak di kemudian hari ketika mereka bertumbuh secara karakter, mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan. Itu harapan kita ya. Nah, oleh sebab itu kami menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau juga adalah salah satu pengurus dari Yayasan Berkat Bagi Indonesia, di mana sekolah ini ada di bawah naungan Yayasan Berbagi. Kami sering menyebutnya Berbagi, Berkat Bagi Indonesia. Nah, untuk itu saya tidak panjang lebar, kita ingin diperlengkapi oleh beliau mengenai bagaimana mengajarkan anak-anak memiliki karakter penuh perhatian.
Baik, waktu saya serahkan kepada Pak Eko sebagai narasumber kita di pagi ini. Silakan, terima kasih. Terima kasih Miss Maria. Dipersilakan Bapak Eko. Bapak Eko suaranya kurang terdengar ya. Masih Bapak Eko, belum terdengar. Sektor Iya. saya. Ya, jelas. Iya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid TK Pelita Bangsa dan Bapak Ibu guru semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Biasa ya. Nah, tentu ini hal yang luar biasa kita bisa kembali bertemu dalam acara parenting ini dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Juga ini kesekian kalinya saya ngisi juga parenting di TK ini. Saya percaya sesuatu yang kita sudah pelajari selama hari ini tentu memperlengkapi kita gitu ya sebagai orang tua terhadap anak kita di dalam menolong tumbuh kembang mereka, di dalam menolong mereka untuk bisa menjadi pribadi yang luar biasa sedini mungkin. Jadi kalau pembentukan karakter sedikit flashback gitu ke belakang, namanya pembentukan karakter itu selalu adanya kolaborasi dari orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas anak kita. Ya terlebih khusus adalah kedua orang tua ya dibantu oleh pihak sekolah di mana anaknya ini ada beraktivitas sana selama jam sekolah, juga lingkungan pergaulan di mana dia berada. Kenapa? Karena penting sekali tumbuh kembang mereka dipengaruhi oleh tempat-tempat atau orang-orang yang sering berinteraksi dengan dia. Ya, kita akan lihat beberapa poin-poin penting sebagai orang tua yang bisa kita jadi perlengkapan untuk kita bisa melihat bagaimana tumbuh kembang anak kita dalam track yang benar gitu ya. Saya akan coba share screen dulu sebentar. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah mulai. Sudah Miss? Masih loading. Sudah ya? Belum. Sudah kelihatan ya? Belum. Nah, sudah. Ya, udah. Sudah ya? Oke, Sudah, ya, di Mas. karakter penuh. Sudah ya? Terima kasih. Karakter penuh perhatian. Ya, tentu ini sesuatu yang terus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita menilik kehidupan kita dewasa lama masih kanak-kanak, ketika kanak-kanak, ya tentu karakter ini dimunculkan karena kita mendapatkan lebih dulu perhatian dari orang-orang yang lebih dewasa, entah orang tua kita, saudara kita, om, pak, tante kita mungkin, sehingga itu akan menurunkan suatu bibit, gitu ya. Karakter itu ada dalam kehidupan kita. Nah, terkembali sekarang kalau kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita yang gantian menularkan itu, mengajarkan itu. Dan kita sama-sama tahu bahwa karakter itu tidak instan munculnya. Ada proses yang terus ditanamkan sehingga menjadi suatu hal yang melekat dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, kita akan definisi dari karakter secara umum dalam kehidupan sebagai orang tua yang perlu kita lakukan. Saya bacakan ya. Definisi dari karakter penuh perhatian adalah perhatian itu merujuk pada sikap atau tindakan di mana seseorang memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada sesuatu atau seseorang. Ini berarti terlibat secara sadar, fokus yang mendalam, baik dalam mendengarkan, memahami, atau memahami suatu situasi atau individu. Ya, entah itu orang, entah itu keadaan. Jadi Bapak Ibu nanti perlu melihat ketika anak-anak kita memunculkan reaksi atau respon ketika kita sampaikan sesuatu, perlu ditelaah lebih dalam lagi. Dia lagi ngalami apa? Jadi perhatian yang dia munculkan itu siapa tahu menjadi reaksi dari sesuatu yang mungkin dia lagi bad mood, lagi tidak nyaman, lagi mengalami sesuatu. Kita perlu bereaksi cepatnya. Karena begitu seseorang anak tidak bisa concern kepada apa yang kita harapkan, tidak bisa perhatian kepada apa yang kita harapkan, mungkin ada sesuatu yang perlu kita tidak lanjuti sehingga tidak berdampak negatif buat tumbuh kembang dia dalam karakternya. Nah, dalam konteks hubungannya antar manusia, penuh perhatian itu melibatkan kemampuan untuk hadir secara emosional dan mental,
memperhatikan detail, dan merespon dengan cara yang empatik dan mendukung. Yang artinya itu dilakukan dengan kesadaran penuh dari pribadi orang itu. Jadi ini nggak tiba-tiba muncul atau barang kebetulan muncul, tetapi dengan kesadaran penuh sehingga ada di muncul di sana keterlibatan dalam responnya, emosionalnya, mentalnya, itu mendukung suatu kondisi yang akan jadi positif atau tidak dari perhatian yang dimunculkan tadi. Mungkin Bapak Ibu guru akan lebih banyak melihat sebagai bukti nyatanya ketika anak-anak di ruang kelas begitu, entah dalam aktivitas maupun dalam ketika mendengarkan pelajaran, atau orang tua ketika anak diajak ngomong, dia tidak memperhatikan kita. Nah, jangan dibiarkan Bapak Ibu terkasih. Ya, jangan dibiarkan. Tapi coba diperhatikan, kenapa ya kok anakku, kok muridku ketika diajar responnya, perhatiannya tidak seperti yang diharapkan. Coba dicari tahu Bapak Ibu semuanya, ya. Siapa tahu ada sesuatu yang membuat dia, ya, konsep perhatiannya itu sambil lalu. Mungkin sementara waktu dianggap hal biasa, tetapi kalau namanya karakter itu kalau tidak segera di follow up lebih dalam lagi, ya cuma dual, dampaknya jadi positif atau negatif. Nah, anak-anak yang tumbuh kembang karakternya kurang perhatian, tidak memperhatikan, pasti akan berujung kepada pertumbuhan karakter yang kurang bagus. Dia akan cuek, dia akan masa bodoh, dia akan tidak peduli nanti dengan orang lain atau sekitarnya. Nah, ini kan hal yang tidak benar, tidak baik itu, tidak sehat buat hidup dia. Ini definisi dari karakter penuh perhatian. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, Bapak Ibu, para parents semuanya, yang pertama, mengajarkan anak pentingnya memperhatikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Jadi semakin tumbuh kembang karakter perhatian ada di anak-anak kita, dia akan semakin mudah memperhatikan, bahkan tidak hanya memperhatikan fisiknya, tapi juga memperhatikan perasaan dan kebutuhan orang lain dari apa yang nantinya akan menjadi satu kebersamaan ketika dia ada dengan orang lain. Yang kedua, tujuannya adalah membantu anak kita mengembangkan empati dan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi karakter penuh perhatian ini tidak hanya kepada personal, orang per orang, anak per anak, tetapi juga terhadap lingkungannya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, juga lingkungan di mana dia mungkin bermain, dia bergaul. Ya. Tujuan ketiga, membentuk kebiasaan mendengarkan dan berbicara penuh perhatian. Ya, karakter itu muncul karena dibiasakan. Jadi kita melatih tujuan pembelajaran ini, melatih anak-anak kita belajar mendengarkan, belajar berbicara dengan penuh perhatian, sehingga terbentuklah karakter. Jadi dibiasakan. Jangan hanya momen-momen tertentu Bapak Ibu, tapi dibiasakan, punya schedule waktu, punya satu kesempatan momen di mana kita terus secara intens, terus-menerus mengajarkan perkara ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bikin satu grafik statistik perkembangan tumbuh kembang anak kita dalam perkara ini. Ya, ketika kita ajari dia belajar mendengar orang lain, belajar berbicara kepada orang lain, itu sejauh mana grafiknya, ya, naik turunnya kita bisa tahu. Mana yang kurang, cepat-cepat kita tidak lanjuti supaya kekurangannya tidak menghambat tumbuh kembangnya. Ya, kalau mulai kebablasan juga kita juga perlu rem gitu. Ya, supaya tidak berdampak negatif buat anak-anak kita. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran karakter penuh perhatian adalah membentuk anak kita semakin memiliki karakter yang lebih baik lagi dalam hubungannya dengan sesamanya. Jadi gak berhenti di pada karakter penuh perhatian, ketika ini dikembangkan akan membentuk karakter-karakter yang lain. Kalau orang Jawa bilang gendeng garet gitu ya, berkesinambungan, dia memiliki karakter yang bagus, dikembangkan lebih lagi, akan memunculkan karakter-karakter yang lain. Kalau tidak salah ingat, sebelum-sebelumnya pernah diajarin juga karakter tanggung jawab gitu ya, karakter kejujuran gitu ya. Itu akan terus berkembang. Ya, ketika kita terus konsisten melakukan hal ini kepada anak-anak kita. Nah, dari manakah karakter penuh perhatian dimunculkan atau seperti apa munculnya? Ya. Dimulai dari mana ini? Dimulai dari lingkungan terdekat, di mana anak kita sering beraktivitas atau berada di sana. Lingkungan terdekat yang di mana dia sering beraktivitas adalah yang pertama di rumah atau di dalam keluarganya. Ini saya ada gambarkan ya. Yang kedua ada di lingkungan sekolah. Ini ya.
Dan yang ketiga ada lingkungan pergaulan, di mana dia bermain dengan teman-teman yang sebaya, ya, entah teman di sekolah maupun teman di kampung, di perumahannya gitu. Ini akan memunculkan, Bapak Ibu terkasih, karakter penuh perhatian. Kalau orang tua sering menggaungkan, menanamkan, mengajarkan, ya, hal ini bahkan mencontohkan secara intens terus-menerus, maka akan muncul itu. Mungkin di rumah kurang, lalu di sekolah ditambahkan lagi. Taruh katalah kita bikin persentasenya, di rumah kita kasih 30%, wah masih belum membentuk karakter anak kita. Di sekolah ditambah oleh para guru, guru mengajarkan, ya, bagaimana penuh perhatian muncul di sana, nambah lagi, gitu ya, 50% jadi 80%. Masih kurang mungkin untuk membentuk dia memiliki karakter yang penuh perhatian. Ditambah lagi dalam pergaulannya. Tentunya dalam pergaulan ini kita perlu selektif, Bapak Ibu terkasih. Ya, tidak semua pergaulan bisa membentuk karakter yang sehat. Bahkan bisa kebalikannya. Nah, ditaruh katalah di lingkungan pergaulan dia dapat 20%, total jadi 100%. Ini akan membuat betul-betul pertumbuhan karakter anak kita dalam konsep penuh perhatian akan semakin nyata di sana. Ya, ini mulainya dari sini munculnya. Ya, jadi perhatikan betul. Nanti kalau mungkin dari buku report mungkin harian atau mingguan atau bulanan dari pihak sekolah ke orang tua murid, begitu sebaliknya, coba dikomunikasikan, coba di-sharekan begitu ya, kenapa anakku belum muncul ya persentase karakter penuh perhatian ini. Siapa tahu kita sendiri sebagai orang tua kurang mengajarkan, kurang menanamkan, ya. Di pihak sekolah juga sama, saya percaya sekolah punya schedule, punya kurikulum yang akan menolong anak-anak kita selama sekolah tentang pelajaran karakter. Nah, yang perlu diwaspadai buat Bapak Ibu semuanya, di dalam pergaulan ini kita tidak bisa mencegah anak-anak kita tidak terkontaminasi oleh pergaulannya. Makanya yang tidak kalah penting adalah begitu anak kita ada di lingkungan pergaulan di luar sekolah, ya, di luar rumah, di luar keluarga, kita harus selalu, ya, mencari tahu atau meminta inputan, report dari anak-anak kita. Kamu main dengan siapa? Tadi melakukan apa saja selama main dengan teman-temanmu, ngalami apa, itu penting Bapak Ibu semuanya, ya, supaya itu menjadi rapot buat kita untuk kita bisa mengevaluasi sejauh mana tumbuh kembang anak kita di dalam karakter ini, ya. Kita disadari atau tidak, ya, diakui atau tidak, persentase di pergaulan itu sebenarnya lebih banyak pada negatifnya daripada positifnya. Makanya pentingnya, perlunya kita orang tua ada kontrol, ya, guru ada kontrol, itu akan menolong mengikis, ya, menetralisir hal negatif dari dampak pergaulan tadi. Ya, jangan pikir masih kanak-kanak Pak Eko, biasalah anak-anak nanti sudah gede kan berubah. Jangan punya kebiasaan membiasakan yang biasa. Kalau yang biasa itu negatif dan dibiasakan, kita harus potong. Ya, harus putuskan Bapak Ibu semuanya. Karena itu akan tidak baik buat tumbuh kembang dia. Dan nanti yang rugi kita sendiri kan sebagai orang tua, berhadapnya yang baik, yang luar biasa, tapi kita tidak pernah concern kepada perkara-perkara yang negatif tadi, akhirnya jadi kebiasaan yang buruk gitu kan. Ada statement kebenaran mengatakan begitu, ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Hati-hati ya, lingkungan ini akan, tiga lingkungan ini akan bentuk betul tumbuh kembang karakter anak kita. Jadi perlu diperhatikan benar, gitu ya. Nah, ini dimulai dari situ, tumbuh kembang karakter penuh perhatian. Ketika hal ini bisa kita lakukan dengan konsisten, ini dampaknya, ya. Dampaknya tadi ya, dari kebiasaan akan menjadi karakter yang baik. Saya sudah bilang di awal tadi, semakin dibiasakan mengerjakan hal yang baik, membentuk karakter yang baik pula, akan berdampak kepada karakter-karakter yang baik lainnya. Tadi dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan pergaulan, akan berdampak kepada perhatian kepada hal yang lebih luas. Ya, jadi dampak perhatian yang anak-anak kita punya tadi, ya, akan lebih luas. Dia bisa mengerjakan banyak hal, bahkan menciptakan karakter yang baru. Dia semakin empati, peduli kepada orang lain, mengasihi orang lain. Ini saya contohkan di sini ya, bisa dilihat di gambar ini ya. Dia bisa berbagi kepada temannya dari apa yang dia punya, gitu ya. Dia peduli pada lingkungan, tentang kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Dia bisa berempati kepada temannya
ketika ulang tahun memberi perhatian-perhatian yang lebih begitu kan. Dia punya karakter suka menolong, ya. Ini bantu orang tua, mungkin bantu nenek-nenek bukain pintu. Mungkin hal sederhana, tetapi ini hal yang bagus yang bisa dikerjakan anak-anak kita ketika mereka terbentuk dari 3 lingkungan ini, keluarga, sekolah, pergaulan, akan memunculkan dampak positif, tidak hanya memiliki karakter perhatian, tapi juga mengembangkan karakter-karakter yang lain, sehingga ini menjadi hal yang positif buat tumbuh kembang anak-anak kita. Oh, ini yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi jangan pesimis, Pak, bagaimana Pak kalau anak saya belum sampai kepada perkara itu? Jangan menyerah Bapak Ibu. Ya, saya sering sampaikan ke orang konseling ke saya, selama kita masih hidup, gitu ya, semua hal yang sepertinya tidak mungkin tetap jadi mungkin. Di muka bumi ini, namanya miracle, mujizat, itu masih terjadi. Ya, segala sesuatu yang masih mungkin gitu loh. Terlebih kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita. Tuhan yang penuh mujizat, yang sanggup mengubahkan. Ya betul, ada statement juga, ada pengajaran juga. Memang kita tidak bisa mengubahkan karakter orang lain. Ya, tetapi kita punya kemampuan, dikasih talenta sama Tuhan untuk belajar. Nah, belajar dengan pertambahannya ilmu ini kita terapi dalam diri kita, ada power, ada kekuatan untuk kita bisa ajarkan kepada orang lain, terlebih kepada anak-anak kita. Yang menjadi musuhnya adalah keengganan kita, kemalasan kita, ya, kemasa bodohan kita gitu. Ah, wes benah, gitu aja tidak apa-apa lah. Yang penting dia tidak nyakitin orang lain. Jangan Bapak Ibu, ketika kita melihat progres pertumbuhan karakter anak kita nggak bagus, tidak pada jalannya, tidak pada tracknya, kita harus cepat-cepat mengambil tindakan. Ya, jangan ada konsep pembiaran buat tumbuh kembang karakter anak-anak kita. Sepakat Bapak Ibu ya? Jangan ada pengabaian. Kalau ada hal yang mulai melenceng, kita cepat-cepat memfollow up-nya. Ambil tindakan. Ya, jangan dibiarin, kasihan anak-anak kita. Ya, karena pergaulan dewasa ini ya justru banyak-banyak disorot adalah bagaimana tumbuh kembang psikologis anak-anak kita, anak-anak dari kanak-kanak sampai tingkat pemuda youth gitu ya, anak kuliah begitu. Kenapa? Pergaulan sekarang banyak men-set hal-hal yang membuat anak tidak tumbuh kembangnya bukan karena pada rule-nya, pada usianya, tapi oleh karena perkembangan zaman. Contoh, perkembangan teknologi. Saya mau tanya Bapak Ibu semuanya, boleh dijawab gitu ya. Saya mau tanya Bapak Ibu semuanya, siapa di dalam ruang Zoom ini yang anaknya tidak pernah pegang gadget atau HP? Boleh dijawab, silakan Bapak Ibu. Ada yang anaknya tidak pernah pegang HP? Halo? Semuanya? Pegang ya? Kadangkala tidak hanya cukup ya, sejam 2 jam gitu ya. Kalau diminta ngambek marah gitu ya. Ya, itulah kenyataannya, itu realitanya Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi tumbuh kembang anak kita bukan dipengaruhi dalam usianya. Maka saya bilang tadi lingkungan, termasuk lingkungan pergaulan di mana dia ada. Ya, bukan dengan temannya, tetapi dengan gadgetnya. Gadget juga lingkungan yang sekarang sedang dibangun oleh dunia ini untuk membentuk tumbuh kembang anak-anak. Makanya perlu sekali orang tua punya kontrol terhadap apa yang mereka tonton, mereka lihat, mereka konsumsi, mereka sukai, gitu ya. Kita nggak perlu terlalu banyak melarang, tetapi kita kontrol apa yang dia lihat, dia gunakan, dia main, dia tonton. Ya, nanti kita kasih arahan. Pentingnya, ya, dalam tumbuh kembang karakter anak kita ada namanya pendampingan secara kontinu terus-menerus. Ya. Kalau nggak ada pendampingan, berarti nggak ada kontrol, takutnya gitu. Hal-hal yang tidak pada tempatnya, mereka bisa konsumsi, gitu ya. Nah, sekarang yang caranya bagaimana anak kita bisa bertumbuh dalam karakter penuh perhatian ini. Yang pertama, orang tua harus jadi contoh, ya, jadi teladan buat anak-anak kita, ya. Anak-anak belajar melalui contoh, ya. Anak usia KB, usia TK itu mereka nggak perlu banyak ngomong, tapi melihat. Karena apa? Memori mereka itu bahkan bisa dikatakan lebih cepat menangkapnya daripada kita orang tua. Dia melihat saja lalu terekam dalam memori otak mereka. Jadi penting sekali kita mencontohkan hal yang baik, yang positif buat anak kita. Tunjukkan sikap penuh perhatian dengan cara Anda berinteraksi
dengan mereka dan orang lain. Jadi ketika Bapak Ibu keluar rumah, entah bertamu atau bertemu dengan teman, dengan handai tolan gitu ya, berikan contoh itu sebagai saran medianya kita latihan gitu, melatih anak-anak kita. Ketika Anda menunjukkan perhatian kepada mungkin ketika mungkin contoh kasus bertamu kepada ke rumah orang tua Anda atau kakek nenek anak kita ya, kakek neneknya gitu ya. Bagaimana kita menunjukkan sikap perhatian kepada kakek neneknya. Mereka akan melihat. Ketika Anda memperhatikan, memberikan perhatian penuh saat anak bercerita, mereka akan belajar untuk memberikan perhatian yang sama pada orang lain. Ya, contoh-contoh praktis ini bisa dikerjakan di rumah kita masing-masing. Ini saya contohkan di sini. Ketika anak sedang berbicara, berhentilah sejenak dari aktivitas lain dan dengarkan dengan sepenuh hati. Beri respon yang menunjukkan bahwa Anda peduli. Jadi, kalau kita sedang fokus menanamkan nilai karakter penuh perhatian ini, ketika anak ngomong sama kita, jangan diabaikan, dengerin baik-baik. Kalau perlu tatap mukanya, ya, face to face, tatap mukanya begitu luar biasa. Lalu responi dengan mungkin gerak tubuh kita. Kalau dia lagi antusias cerita, mah, pak, tadi aku main ketemu temanku gini-gini. Oh ya nak, apa yang terjadi gitu? Responi gitu, supaya anak kita juga semangat menceritakan apa yang dia alami. Sehingga kita tahu, oh nek ketika dia salah, kita kasih teguran, dia juga tidak marah. Kalau dia benar, kita kasih support, kasih dukungan. Oh ya nak, lakukan yang baik nak gitu. Misalnya contohnya ya, dia berbagi temannya, Pak, mah tadi di sekolah ada temanku tidak bawa bekal, terus aku bagi bekalku tadi, wah bagus nak gitu, kasih reward, kasih pujian. Ini akan menolong sekali ya, karakter ini tumbuh dalam paradigma anak kita, dalam otak mereka, sehingga itu akan menjadi motivasi untuk di hari-hari berikutnya dia mengerjakan lebih baik lagi. Nah, ini kan luar biasa, ini kan yang kita harapkan kan, anak-anak kita memiliki respon-respon yang baik kepada lingkungannya, kepada orang lain. Itu yang pertama Bapak Ibu, supaya anak kita bisa bertumbuh dalam karakter perhatian, kita orang tua harus stay, harus konsisten menjadi contoh buat anak-anak kita. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Iya. Yang kedua, ajarkan anak tentang empati. Kenapa? Karena empati bisa menolong anak dalam mengelola perasaannya terhadap sesuatu yang akan dia alami nanti ketika dia berinteraksi dengan orang lain atau dengan keadaan-keadaan. Ya. Ajarkan anak kita untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Tanyakan kepada mereka nih, bagaimana perasaanmu jika berada di posisi dia? Ya. Hal ini akan melatih anak kita untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain. Misalnya, contoh di kelas atau mungkin lagi main dengan temannya, tiba-tiba rebutan mainan gitu. Ya. Padahal itu bukan mainan anak kita. Tanyakan, nah bagaimana kalau itu mainanmu yang direbut, bagaimana perasaanmu? Gitu. Ajarin anaknya berempati. Ya. Empati itu ada sesuatu yang dia menempatkan dirinya dalam kondisi seperti orang yang korban begitu. Nah kalau dia melakukan hal itu ke orang lain, oh tidak enak mah, tidak enak apa, ya, wong itu kan milikku, aku tidak rela, aku sakit, aku marah. Hal yang sama. Kalau kamu merebut mainan orang lain, temanmu, mereka juga marah, mereka nggak terima. Jadi jangan lakukan itu ya nak, misalnya begitu. Jadi tempatkan diri anak kita posisi kepada seorang lain sehingga dia tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan kalau memang harus dilakukan. Itu empati, apa itu semuanya. Ya. Karena empati bisa menolong tadi ya saya bilang di awal ya, anak kita dalam mengelola perasaannya terhadap sesuatu yang akan dia alami. Ya, dia tidak mudah marah, dia tidak mudah sakit hati, dia tidak mudah kecewa ketika dia diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak dia ingini. Contoh tadi ya, direbut mainannya, dia bisa menerima itu. Oh iya, tidak apa-apa lah. Dia belajar memperhatikan orang lain, kebutuhan orang lain. Oh dia pengen punya mainan, tapi ternyata temanku belum punya mainan. Udah tidak apa-apa lah, mainanku aku pinjamkan. Gitu. Jadi muncul karakter baru, ya, karakter suka berbagi, salah gitu. Suka memberi, itu kan positif juga ya. Ini contoh praktisnya nih. Setelah anak terlibat dalam sebuah konflik dengan temannya, diskusikan bagaimana perasaan kedua belah pihak dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi. Gitu. Saya contohkan tadi kan, rebutan mainan tadi. Kasih tahu kondisi sebenarnya begini. Kalau kamu merebut akan melukai temanmu, gitu ya. Lalu bagaimana solusinya? Udahlah,
pinjamkan saja. Kalau itu punyamu nak, pinjamkan kepada dia. Kalau itu bukan punyamu nak, apa? Minta baik-baik, boleh enggak aku pinjam mainannya? Gitu. Kalau enggak boleh ya sudah, enggak usah dipaksain gitu. Dikasih pandangan-pandangan untuk dia bisa memperbaiki situasinya dengan baik. Kalau itu haknya, dia akan bisa legowo, mengikhlaskan untuk dipinjamkan. Kalau itu bukan haknya, dia akan menahan dirinya untuk tidak berusaha merebut gitu. Itu contohnya betul Bapak Ibu. Yang ketiga, latih anak kita mendengarkan dengan baik. Mengajarkan anak untuk mendengarkan tanpa menginterupsi adalah salah satu cara penting dalam bentuk karakter penuh perhatian. Latihan ini juga membantu anak memahami bahwa mendengarkan adalah bentuk penghargaan terhadap orang lain. Ini garis bawahi Bapak Ibu, ini garis bawahi ya. Mendengarkan adalah bentuk penghargaan terhadap orang lain. Jangan suka buru-buru motongkan omong orang lain. Kadang-kadang kan pernah lihat anak kita, ada orang tua lagi ngomong tiba-tiba, "Pak, Ma, begini gitu. Pernah lihat anak kita seperti itu? Siapa tahu kita juga suka melakukan hal itu kepada orang lain gitu. Orang lain belum selesai ngomong apa, kita udah interupsi tengah jalan. Nah, ini kurang sehat, kurang bagus Bapak Ibu. Makanya ajari anak kita, ketika ada orang ngomong, dengerin baik-baik, tanpa menyela, tanpa menginterupsi. Entah itu yang kita suka atau gak suka, coba belajar mendengarkan dengan baik. Nah, itu bentuk kita menghargai orang lain. Hal yang sama dalam tumbuh kembang karakter, ya, berlaku hukum tabur tuai. Kalau kita biasa mendengarkan baik-baik orang lain, maka ketika kita ngomong pun, orang lain akan juga mendengarkan kita dengan baik. Gitu ya. Ini contoh praktisnya. Ciptakan waktu khusus untuk berbicara bersama anak kita tanpa gangguan. Misalnya saat makan malam, ya. Biarkan setiap anggota keluarga berbicara dan orang lain mendengarkan dengan saksama. Atau acara mungkin gathering keluarga, atau lagi jalan-jalan healing kemana. Kan namanya anak sering kan dengan celoteh-celotehannya begitu, "Pah, Mah, begini." Coba, ketika kalau dia serius, kita jangan diabaikan. Taruh HP kita, taruh aktivitas kita, tanggalkan dulu ya, dengerin dia mau ngomong apa. Gitu. Ini melatih anak kita mendengarkan dengan baik. Yang berikutnya, yang keempat, latih anak kita peduli terhadap lingkungan. Jadi namanya itu berkembang karakter tidak hanya dalam satu lingkungan tok. Ya, banyak lingkungan, tadi lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan gitu ya. Kepedulian tidak hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap lingkungan sekitar. Ajarkan anak kita tentang pentingnya menjaga kebersihan alam sekitar dan peduli terhadap makhluk hidup lainnya. Nih, contoh praktisnya, libatkan anak dalam kegiatan membersihkan lingkungan atau merawat hewan peliharaan. Ini akan membantu mereka memahami bahwa perhatian, ya, karakter perhatian tadi ya, juga bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Dan itu biasanya ini hal yang menyenangkan buat anak kita. Ya, kalau di alam gitu, saya lihat beberapa tayangan dari TK Pelita Bangsa gitu ya, acara apa itu, gathering keluar gitu ya di alam gitu. Itu hal yang baik, yang positif, mengenalkan anak-anak kita gitu ya, outbound begitu kan hal yang baik. Mereka senang. Ya, setelah habis acara di luar begitu, anak-anak nanti selesai sampah-sampah dikumpulin ya. Itu hal yang menyenangkan mereka, walaupun sepertinya kotor, tapi seringnya anak-anak itu senang. Ya, ada iklan itu ya, sabun cuci ya, kotor itu baik gitu kan ya. Karena apa? Itu melatih anak kita aktif melakukan hal yang positif juga, belajar peduli. Kalau ada sampah jatuh, pernah waktu saya masih ingat betul ketika anak saya masih TK begitu ya, ada sampah jatuh, nak ambil bang sampah, wah itu bukan sampah kok ya gitu. Tapi apa? Ambil demi kebersihan bersama, demi kebaikan bersama, ambil masukin. Ya, itu hal yang lumrah ketika anak kita protes. Itu bukan aku yang memporak-porandakan, bukan aku yang ngotorin, tapi kita belajar ya, memperhatikan, peduli terhadap lingkungan. Tidak apa nak beresin, walaupun bukan tindakanmu. Anak ambil walaupun itu bukan sampahmu. Kalau semua bersih, semua sehat kan baik juga buat kamu. Kasih pandangan-pandangan untuk anak kita semakin termotivasi. Walaupun secara kasus itu bukan tanggung jawab dia, tapi dia akan mengerjakan dengan enjoy. Ya, dengan senang, karena dampak yang dia kerjakan itu juga untuk kebaikan dia sendiri maupun orang lain. Ya, dengan belajar peduli terhadap lingkungan. Saya percaya di TKKB Pelita Bangsa diajarin juga kan tentang ini kan, belajar peduli terhadap lingkungannya, gitu ya.
di rumah juga harus sama. Orang tua harus belajar gitu, menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Diajari lingkungan di rumah, ya, bersih-bersih rumahnya, merapikan tempat tidurnya, merapikan mainannya, merapikan apa yang dia lakukan. Yaitu bagian kita melatih anak kita peduli terhadap lingkungannya. Sehingga saya bilang di awal tadi, saya contohkan di awal tadi, ini akan mengembangkan karakter-karakter lain muncul dalam dirinya. Dia tidak akan sulit untuk beradaptasi ketika ditempatkan di tempat-tempat baru karena terbiasa peduli terhadap lingkungannya. Ya. Yang kelima, cara melatih anak kita memiliki karakter penuh perhatian. Latih anak kita untuk berbagi dan berbuat baik. Latih anak untuk berbagi dengan orang lain dan melakukan tindakan kebaikan secara spontan. Hal ini akan mengajarkan mereka bahwa perhatian bisa diwujudkan dengan cara memberi atau membantu. Ya, saya contohkan di awal tadi kan, kalau bapak ibu suka mengasih bekal ke anak-anaknya gitu ya, dilebih tidak apa-apa. Gitu, dilebih tidak apa. Kalau mungkin temannya ada yang bekalnya terlalu sederhana, dia bisa kasih ke temannya. Nanti ya, kalau temanmu bekalnya dia tidak bawa bekal atau bekalnya terlalu sedikit, kamu berbagi. Itu mengajarkan secara spontan setiap hari bahkan kalau perlu, ya, karena untuk memantik munculnya sebuah karakter itu tidak hanya momen-momen sesaat, tetapi bisa secara kontinu dikerjakan, ya. Dan tidak spontan tadi dengan apa yang dia punya, atau mungkin misalnya lagi jalan bareng, lagi naik mobil, mungkin lagi pergi kemana melihat ada mungkin anak kecil meminta-minta gitu ya, spontan dia kasih, nak kasih teman, kasih, ajarin gitu. Ya, ini akan menolong mereka, ya, memiliki karakter penuh perhatian dengan berbagi atau berbuat baik kepada orang lain. Ajak anak terlibat dalam kegiatan sosial, ya, seperti mengunjungi panti asuhan atau memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Ya, diskusikan dengan mereka bagaimana perasaan setelah mereka melakukan hal baik tersebut. Tentu exciting kan, mereka semangat yang luar biasa. Bahkan mungkin ada perasaan haru biru ketika melihat mungkin kalau datang ke panti asuhan, teman-temannya yang kurang beruntung harus tinggal di panti asuhan, ditinggalin orang tuanya, diabaikan. Kita bisa ajarin mereka, ya, tadi memiliki empati. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya pernah lihat juga kalau nggak salah ya, TK Pelita Bangsa pernah kan ya Miss ke panti asuhan kalau nggak salah ya, paksa ke sana ya. Iya, pernah. Nah ya, ini hal yang baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa juga ngajarin ke mereka gitu, ambil jalan-jalan kemana, ngunjungi aja panti asuhan. Ada mungkin rezeki sedikit, ada berkat sedikit, ajarin anak kita pergi. Atau ke tempat-tempat yang memang mungkin di kolong jembatan, di jalan-jalan sepi yang banyak orang berkebutuhan khusus dalam kebutuhan ekonomi, kita bisa berbagi, ngajarin anak kita ke sana. Ya, dulu saya masih ingat betul anak saya ketika masih TK begitu, kami berbagi paketan makanan sembako dan makanan ringan buat anak-anak gitu ya, sepanjang jalan itu jalan pemuda gitu ya, dari ujung Paragon Mall sampai dengan ke ujung Tugu Muda gitu kan, masih banyak dari itu dulu anak-anak kecil suka minta-minta tidur di pinggir jalan gitu. Itu ternyata membuat anak kita semangat gitu. Mereka bisa mensyukuri hidup mereka masih punya kedua orang tua, bisa makan dengan enak, punya rumah, bisa sekolah. Sedangkan teman-temannya harus maaf kata meminta-minta di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan. Mereka bisa mensyukuri dirinya, gitu. Sehingga nggak ada komplain kenapa aku dilahirkan ya di keluarga ini. Gitu. Mereka bisa bersyukur, oh iya ya, ternyata aku lebih beruntung daripada mereka. Betul. Dampaknya begitu. Dan dampaknya juga mereka memiliki empati pada orang lain, belajar peduli pada orang lebih lagi. Nah, ini 5 hal yang saya sharingkan pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, tentang melatih bagaimana anak kita bisa bertumbuh dalam karakter penuh perhatian. Sebenarnya ada poin-poin yang lebih banyak lagi, tapi saya contohkan ini 5 hal besarnya saja. Next time kalau ada kesempatan kita bisa sharingkan lebih lagi. Nanti setelah ini bisa tanya jawab ya, untuk bagaimana langkah praktisnya ketika kita aplikasikan dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, sebagai closing statement-nya, membangun karakter penuh perhatian terhadap anak memerlukan konsistensi dan teladan yang baik dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Dan ini tidak ada kata instan, ya. By proses yang dikerjakan terus-menerus. Ya, namanya karakter itu kan berguna sampai selama-lamanya. Dari dia kecil sampai dia besar, sampai nanti dia dipanggil Tuhan. Ini menolong sekali membawa kepada dia, kepada destininya, kepada tujuan-tujuan hidupnya yang positif. Selama karakternya dibangun dalam
hal yang positif. Jadi orang tua tidak boleh menyerah untuk terus membangun karakter demi karakter yang baik dalam kehidupan anak kita. Salah satunya adalah karakter penuh perhatian yang pagi hari ini kita pelajari. Dengan memberikan ruang bagi anak untuk belajar memahami orang lain, mendengarkan dengan baik, serta menunjukkan kepedulian, kita sedang membantu mereka untuk tumbuh kembang menjadi pribadi yang empatik, penuh kasih, dan peduli terhadap sesama dan lingkungan di sekitarnya. Saya berdoa betul hal ini kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu semuanya bisa terus konsisten membangun karakter yang baik, karakter penuh perhatian, dan hal yang lainnya dalam tumbuh kembang anak-anak semuanya, sehingga menjadi anak-anak yang kebanggaan buat kita sebagai orang tua, terlebih buat Tuhannya, gitu ya. Juga buat sekolahnya di mana dia belajar selama ini. Ya, begitu Bapak Ibu semuanya yang saya sharingkan pada pagi hari ini. Kiranya itu menolong, memberkati, membuat perlengkapan untuk kita semakin menambah pengetahuan bagaimana menolong tumbuh kembang anak kita dalam karakternya, terutama saat ini tentang karakter penuh perhatian. Terima kasih. Begitu saya kembali kepada host atau ke Mr. Stu. Terima kasih Bapak Eko, luar biasa. Parents semuanya, siapa yang mau bertanya atau minta saran Bapak Eko Lukas, bisa menghubungi narasumbernya masih ada. Silakan parents. Ini untuk anak-anak kita ini banyak sekali kalau di kelas saya untuk penuh perhatian anak-anak itu memang agak masih proses ya Bapak ya, karena berbeda-beda dari pendidikan di rumahnya juga. Jadi ada yang perhatian tapi kadang anak-anak itu tidak bisa diam gitu, padahal dikatakan dalam penuh perhatian itu duduk maupun berdiri dengan tegap menatap orang berbicara. Tapi kalau untuk usia dini masih perlu intens dan terus-menerus untuk duduk dengan tegak dan menatap yang berbicara. Kadang kita pegang tangannya aja untuk menatap kita aja masih sulit ya. Itu memang harus betul ekstra. Makanya dari pihak orang tua sendiri harus ajarkan juga kalau di rumah saat berbicara pada orang tua cuma lari apa selintas mama papa apa untuk bekerja sama-sama teacher itu untuk dipegang tangannya dan matanya untuk menatap kita. Gimana Farhan? Ada yang bertanya? Karena masih banyak PR ini. Oh ya, satu hal Mr. Stu saya tambahin. Saya lupa men-sharekan tadi, filenya belum ketemu. Jadi secara survei gitu ya, survei secara global begitu di Indonesia ini khususnya gitu ya. Jadi tumbuh kembang karakter seorang anak secara persentase itu lebih 50% dipengaruhi bagaimana orang tuanya atau lingkungan keluarganya. Iya. Jadi ini bukan menyalahkan, ini sebagai wacana buat kita buat perenungan gitu ya. Nah, kita berharapnya anak kita tumbuh kembangnya bagus, selalu positif gitu ya, tumbuh kembang karakternya. Tapi realitanya, kenyataannya, kita hanya berhenti di berharapnya. Mungkin ada berdebat, Pak, saya udah kerjakan Pak, ini, itu. Oke, udah kerjakan, semua yang baik. Contoh 5 poin tadi gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya, udah berapa persen masalahnya gitu loh. Udah mengerjakan berapa persen gitu. Lalu berikutnya, pertanyaan berikutnya, terfollow up kah? Secara kontinu udah dikerjakan. Nah, kadang-kadang kita berhenti sudah pernah mengerjakan. Kata-kata sudah pernah mengerjakan artinya kan sejarah, sedangkan anak kita belum berubah. Jadi maaf kata Bapak Ibu semuanya, juga para guru gitu ya, jangan berhenti kepada aku pernah mengajarkan. Kalau memang belum terjadi perubahan signifikan, harus continue terus menerus evaluasi apa yang kurang ya, apa yang masih belum bisa ya gitu ya. Dan kalau kita secara pribadi terbatas begitu, kita bisa konsul atau kita konsultasi atau kita cari orang-orang yang mungkin kita anggap mereka bisa memperlengkapi kita. Sebagai orang tua kita tidak boleh gengsi gitu ya untuk belajar. Sebagai perlengkapan supaya kita tahu bagaimana mengambil langkah-langkah atau keputusan untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita dalam konsep tumbuh kembang karakter gitu ya. Nah, ini sebagai warningnya juga perenungan buat kita, Bapak Ibu semuanya. Saya juga orang tua gitu. Tumbuh kembang anak-anak kita 60% lebih dipengaruhi dari kita. Sikap kita maupun
konsistensi kita di dalam menanamkan tadi. Jadi kalau persentasenya belum yang seperti kita harapkan hasilnya, kita harus kembali mungkin dari nol, dari awal start, tidak apa-apa. Belum ada kata terlambat. Belum ada kata terlambat. Mungkin dari awal lagi kita tahap-tahapannya kita mulai lagi. Terus, dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu semuanya adalah coba belajar punya apa ya? Report gitu ya. Kita kalau bikin suatu langkah-langkah untuk kita mempraktekkan sesuatu supaya mudah mengevaluasinya, bikin laporannya begitu. Ya. Kalau saya pribadi kalau dalam tumbuh kembang rohani saya begitu ya, saya punya report bagaimana doa pagi saya gitu ya, gitu. Bagaimana baca firman Tuhannya begitu. Jadi ada hariannya. Kalau bolong saya jujur dengan diri saya sendiri dan jujur dengan Tuhan saya gitu kan. Kalau saya bolong ya saya centang, berarti kosong gitu kan. Itu menjadi evaluasi, oh ternyata ketika mengalami sesuatu, oh aku masih ada yang kurang di sini nih. Ada yang miss di sini, ada yang lemah di sini gitu kan. Cepat-cepat kembali lagi gitu. Dan itu menolong sekali. Sama dengan anak-anak kita. Gitu. Aku udah menanamkan ngajar dia Pak jujur, ngajar dia Pak bertanggung jawab, ngajari dia begini-begini. Nah, jangan berhenti. Udah pernah. Kalau udah pernah belum berhasil, kembali lagi ke belakang. Apa-apa ya gitu. Mungkin yang kurang adalah cara kita menyampaikannya gitu. Ya, seperti pemerintah saja bukan mendampingi gitu. Jadi kalau anak-anak itu butuhnya bukan diperintah, tapi didampingi. Karena kan jadi poin pertama tadi, mencontohkan, meneladankan gitu kan. Berarti kita ada di situ. Betul enggak? Betul Bapak Ibu ya? Berarti kita ada di situ, bukan, "Nak, kerjakan ini." Kalau anak usia TK, KB nggak bisa, kita ada bersama dengan mereka. "Ayo Nak, rapikan kamarmu." Gitu ya. Kita ini loh cara merapikan selimutmu, bantalmu begitu misalnya gitu. Kita ada di situ. Nah, ini langkah-langkah praktis sederhana yang sebenarnya seringnya terabaikan dari seperhatian kita. Kita hanya fokusnya kepada hasilnya. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Nggak ada instan. Kembali saya bilang tadi, pertumbuhan karakter anak-anak itu harus continue by proses terus-menerus. Nah, justru proses inilah yang menjadi PR utama kita, menjadi pekerjaan utama kita dalam prosesnya. Orang tidak setia di prosesnya, tapi pengen hasilnya luar biasa. Nggak bisa, maaf kata nggak bisa. Ya, kita harus konsisten dulu. Kita setia di prosesnya, maka hasil ngikutin. Betul nggak? Ya, jadi PR kita para orang tua adalah di situ di prosesnya. Setia dulu ya, tentu setia dengan panjang sabar gitu. Kita tekun gitu kan. Kita bisa mengendalikan diri ketika hasilnya juga belum seperti kita harapkan. Nah, maaf kata, kita ini ngopeni atau gitu merawat suatu makhluk hidup yaitu anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan seperti ngopeni barang, merawat barang gitu kan. Merawat barang suka-suka kita. Kalau anak dia punya hak bebas, punya kendali buat dirinya. Jadi dibutuhkan ya kesabaran dari kita, pengendalian daripada kita, ketekunan daripada kita, ya. Dan tidak kalah penting saya bilang pendampingan secara kontinu ya atas anak kita. Begitu Miss tambahannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Eko untuk masukannya. Semoga di rumah pun juga kalau memang tidak menatap kan memang kita harus ajarkan pegang tangannya. Semoga di rumah pun begitu ya mama-mama, mami-mami dan para ayah, bapak-bapak semuanya. Jadinya ajarkan anak untuk menatap mata kita dulu untuk supaya benar-benar penuh perhatian. Pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Gimana ya Mama Papa? Ada yang itu bertanya bagaimana solusinya, apa yang kendalanya putra-putri selain untuk menatap deh. Ada kan ada 5 poin loh. Shalom, selamat siang semuanya. Iya, terima kasih. Mas siapa ini? Ini di tempat saya agak putus-putus. Jadi Pak Eko ini mau tanya apa ya kendala kami sih karena dua-duanya bekerja ya. Jadi kan Fania itu kan kami titipkan di nenek gitu ya, dari di mertua. Nah, mertua ini kan sudah agak sepuh, jadinya itu ya bersyukurnya Fania sudah bisa mandiri. Cuma biasanya kalau ini tentang tadi yang HP itu ya, itu agak apa ya, kayak agak sulit. Jadi walaupun kita sudah membatasi nih, nanti boleh lihat HP sampai sekian, tapi kadang
yang kita ajarkan itu sama neneknya kan karena yang penting anaknya ndak rewel gitu lah istilahnya gitu ya. Jadi yang penting ndak ini lah wes biar aja gitu. Jadi kadang kita bingungnya di situ jadinya kalau ya benar tadi Pak Eko kalau misalnya itunya diambil misalnya kan kita juga lihat-lihat di YouTube juga ya, ndak bisa langsung kalau dia pegang HP kita ambil paksa gitu juga tidak boleh juga karena apa ya nanti kayak dia seperti ada sesuatu yang dia ini kayak diambil paksa gitu. Nah itu ada ini enggak ya caranya untuk supaya eh, apa namanya mengalihkan supaya gitu. tidak di situ terus. Ya, Walaupun kadang dia bosan, dia mainan yang lain, dia melakukan yang lain. Dia pengennya sih papa mamanya enggak kerja. Nah, kalau enggak kerja kan bagaimana? Jadi ada ini ada masukan-masukan gitu. Pak. Oh, terima kasih, Miss Restu, Pak Eko. Terima oke. kasih ini dari Mama Fania TKA. Begitu Pak Eko, Ya, silakan. oke. Saya jawab ya, Miss. Ya. Ya. Oke, terima kasih pertanyaan Bu Sari. Tentu sama gitu ya. Anak-anak kita udah gede-gede gak tiba-tiba jadi gede gitu. Banyak prosesnya, saya bilang tadi kan. Tumbuh kembang mereka ada prosesnya. Itu anggap saja sebagai dinamika kehidupan dalam merawat seorang anak gitu kan. Jadi dengan kelucuannya, kadang munculkan kejengkelan. Nah, kalau kembali berkaitan dengan aktivitas dia, memang ini gadget merupakan satu momok yang dalam tanda kutip cukup menakutkan bagi orang tua gitu ketika mereka sudah terikat begitu. Nah, salah satunya yang pertama begitu ya, kalau berkaitan dengan tumbuh kembang karakter, jangan pernah berhenti yang pertama lah berdoa pasti. Karena yang bisa ngubahin karakter cuma Tuhan, gitu kan. Tetapi dalam prakteknya adalah masih ada alternatif-alternatif lain untuk mengalihkan perhatian anak supaya tidak concern kepada HP. Apalagi maaf kata sebenarnya. Seusia anak-anak kita TK atau KB, kira-kira nih, ya kita sharing Bapak Ibu ya, kira-kira HP itu berguna tidak buat mereka? Berguna enggak? Bu Sari mungkin yang tadi bertanya, kira-kira HP buat anak usia TK, KB itu berguna enggak sebenarnya? Halo? Ya, Berguna? ya kalau untuk dia kayak lihat Superbook, kayak misalnya lihat apa buat pernah nih ada satu satu peristiwa yang itu mungkin saya salah juga ya. Jadi itu kan sikat gigi, odolnya itu di apa namanya ya, di anu di buat mandi tuh tiduk namanya tiduk gitu ya. Itu kan saya marahi karena kan odol buat ini ya, buat sikatan gitu. Tapi habis itu dia kayak presentasi gitu menjelaskan kalau itu tuh buat gini itu ada di YouTube-nya. Dia perlihatnya kalau nggak percaya ini mah ada di sini mah. Saya lihat ini begini-begini. Jadi ya satu sisi eh, antara berguna dan tidak berguna gitu Pak Eko. Jadi bingung juga. Iya. Tapi Ya, kalau kebanyakan misalnya kadang melihat karena eh, di rumah itu juga ada ponaan yang sudah SMP sama SMA kadang kan beberapa hal mungkin dia melihat kayak lihat game lah kayak game-game gitu memang memang tidak diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalnya lihat yang masih dia bisa belajar di situ ya ya tidak apa-apa. Tapi yang intinya jangan terikat di situ gitu maksud saya. iya, iya. Ya tadi, besar saya bilang tadi, pada ikatnya, overall, secara keseluruhan sebenarnya kan HP untuk anak usia TK dan KB itu belum terlalu berguna. Belum hal yang penting buat dia. Gitu kan? Karena apa? Apa yang dia tonton, dia lihat, itu efek sampingnya masih secara persentase tidak baik buat tumbuh kembang dia. Satu itu dampaknya ya, itu ya. Dan yang kedua, kita harus mengerti ketika dia pegang itu hanya alternatif buat kesibukan dia yang lain. Taruh kata, dari 100% aktivitas dia, HP cuma harus adanya cuma 20%. Yang 80% adalah hal-hal yang real. Gitu ya. Yang menjadi kebiasaan dia, interaksi dengan orang tua, dengan lingkungan, itu mendominasi gitu ya. Nah, kalau sampai dia sudah mulai, maaf kata, mungkin yang lain juga sama, anaknya secara persentase waktu udah mulai terikat dengan HP. Apapun, entah tayangan, entah tontonan YouTube, Superbook, atau game dan sebagainya, apapun itu, ya harus mulai dialihkan.
lepas dari apa yang ditonton, efek samping dari gadget itu, radiasinya gitu kan, berpengaruh buat kesehatan dia. Kita alihkan saja. Ini saya dengan istri menemukan begitu. Kami menemukan satu hal untuk mengalihkan, walaupun anak-anak kami udah gede gitu ya, mengalihkan dengan itu. Kami beli mainan yang itu apa ya? Apa? eh, apa itu yang Itu. Lego. Benar. Lego gitu, yes gitu ya, Lego. Nah, Lego itu kan ternyata juga sama dalam dalam secara sisi apa itu eh, kinerja otak begitu sama seperti main HP. Main game itu kan main otak juga gitu kan. Dia penelaran otaknya. Lah, Lego itu sama, dia mereka men-set gitu ya. Taruh kata dalam bentuk apa gitu ya. Film kartun apa misalnya SpongeBob gitu kan. Dia harus merangkai-rangkai itu otaknya juga bekerja, motoriknya bekerja. Itu positif. Ternyata itu bisa 2 jam loh kurang lebih yang orang dewasa loh. Kalau anak kan lama, artinya semakin teralihkan. Nah, tapi bagaimana untuk memunculkan kebiasaan itu? Kembali, orang tua harus ada sebagai pendamping yang setia. Kan itu harapan kita, tentu kita harus ada di sana. Tidak tiba-tiba kita gantikan, mengalihkan kebiasaan dia pegang gadget, lalu mengalihkan kebiasaan yang lain, yang dia belum nyaman, dengan kita nggak ada di sana. Kita sama-sama dengan dia gitu. Nah, yang berikutnya Bu Sari tadi, kalau lingkungan di dalam keluarga kita ada orang dewasa lainnya yang suka main HP, kita kolaborasi dengan mereka. Nek kamu lagi main HP, jangan di depan adikmu dulu ya, misalnya begitu. Ya, ini lagi adikmu terlatih untuk belajar tidak terikat dengan HP, gitu. Sedang belajar tentang ini. Nah, kakak-kakaknya, saya percaya lah pasti bisa lebih dewasa penalarannya kan. Nah, suruh bantu sekalian, ngajak dia bermain bersama, gitu. Sehingga itu akan terciptakan nanti membuat suatu hal yang nyaman untuk anak kita mudah dialihkan dari keterikatan HP kepada hal yang baru nanti. Gitu. Ini ternyata bisa kok, kami coba praktekin bisa gitu lah. Emang tidak instan kembali ya, mama bapak semuanya, nggak instan. Ini butuh konsistensi kita. Ya, kurang lebih begitu, Bu Sari. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Mama Fania. Ada lagi satu atau dua? Ini dari TKA, mungkin dari TKB atau KB. Masih ada? Terima kasih parent. Kita udah pada paham ya? Pada masih banyak loh. Ya, karena waktu juga. Terima kasih Bapak Eko. Halo. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko Ya, Bu. yang sudah memperlengkapi kita semuanya. Jadi, parent ada beberapa hal yang perlu dicatat tadi ya, bahwa yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus menjadi teladan. Ya. Kedua adalah ajarkan anak untuk memiliki rasa empati kepada orang lain. Itu adalah bentuk penuh perhatian. Kemudian latih anak untuk mendengarkan dengan baik. Kemudian latih anak peduli terhadap lingkungannya. Dan latih anak untuk berbagi dan berbuat baik. Ya, hari-hari ini kita tahu bahwa mendidik penuh perhatian itu nggak gampang ya. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Eko sebagai narasumber. Kita memerlukan konsistensi dan teladan dari orang tua. Ada sebuah pengalaman, saya ada di rumah makan, ya. Di situ ada orang tua dan anak. Jadi
ketika mereka family time, makan bersama di meja makan di sebuah restoran. Waktu itu kami juga dengan keluarga, tapi kami meletakkan HP kami untuk kami pakai ngobrol. Di sebelah kami itu ada family, ada anak, ada orang tua. Mereka satu meja, tapi mereka masing-masing pegang gadget. Nggak ada pembicaraan apa-apa di antara mereka. Sibuk sampai makanan sudah datang. Mereka makan, kemudian setelah itu kembali kepada gadgetnya sampai mereka pulang. Jadi waktu itu kita bicarakan apakah kayaknya nggak enak banget ya satu meja tapi nggak ada obrolan apa-apa. Mungkin waktu kecil anak itu lihat papa mamanya. Kemudian di sebelah kiri lagi saya lihat lagi. Memang kita waktu itu sedang nggak tahu lah pengen ngelihat lingkungan sekitar. Di sebelah sana ada mungkin suami istri sedang ngedate gitu ya, mungkin ya, suami istri tanpa anak di sana. Mau makan nunggu makanan datang. Mereka ngobrol hanya sekedar menu apa gitu. Tapi setelah pergi gitu, mereka dua-duanya main gadget deh. Nggak ada obrolan apa-apa gitu. Sampai makanan datang, mereka makan, kemudian begitu lagi. Jadi saya melihat ini suatu budaya yang sudah budaya ketimuran yang perlu sudah mulai agak bergeser. Gitu ya. Sayang waktu yang ada, mungkin mereka berbisnis, jadi sibuk dengan bisnisnya, tapi secara kalau gadget nggak digunakan dengan baik, yang dekat jadi seperti jauh, yang jauh jadi dekat gitu ya. Jadi memang, nah itu dimulai dari mungkin anak-anak, karena kalau anak-anak kita ini kan generasi alfa ya. Jadi memang sejak lahir aja mereka sudah punya akun, mungkin di medsos oleh mamanya udah dibikinin. karena udah zamannya teknologi ya. Jadi saya punya teman gitu. Anaknya belum lahir tapi udah dibikin akun. Gitu. Jadi sudah ada akunnya gitu. Ya mungkin mamanya yang ini cuma pakai nama anaknya. Jadi memang seperti itu dunianya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang udah zamannya di kita. Tinggal kitanya aja orang tua membatasi. Tadi kata Pak Eko memang berguna apa enggak sih kan gitu. Ya. Jadi memang pinter-pinternya orang tua untuk bisa melihat situasi yang ada. Tapi itu anak dimulai dengan orang tua. Termasuk saya guru-guru. Kita semua perlu membangun juga penuh perhatian. Karena nggak mungkin guru bisa ngajar gurunya sendiri. Nggak menatap ketika seseorang berbicara. Jadi yang dikatakan indikator tadi duduk dengan tegap menatap itu adalah pada saat guru menerangkan sesuatu. Bukan waktu sepanjang belajar, enggak. Karena kalau sepanjang belajar anak tersisa banget ya. Harus duduk dengan tenang karena anak-anak bukan anak-anak SD. Ini adalah bermain sambil belajar. Tetapi di sini adalah ketika teacher bicara menerangkan cara mengerjakan kegiatan, atau dalam bercakap-cakap sesuatu, anak diajarkan untuk bisa menatap guru yang sedang bicara. Nah makanya tadi Miss Restu katakan, ayo diarahkan. Nah demikian juga orang tua, coba tatap mata anaknya ketika anak berbicara. Jangan sambil masak, jangan sambil mengerjakan apa, jangan sambil nge-HP, sambil jawabnya, ya itu, jangan gitu ya. Tapi diletakkan dulu, kemudian sejajar dengan anaknya, ditatap mata anaknya. Ada apa? Oh iya di sana, tapi matanya saling ditatap matanya. Jadi anak juga pasti akan begitu. Karena sekarang saya rapat aja, saya lihat ada beberapa rapat guru-guru atau apa ya. Ada juga sih narasumber sedang bicara, dia sibuk dengan HP dia. Atau mungkin sedang mencatat, is okay. Kalau orang yang mencatat pasti akan sekali-sekali lihat tatap, kemudian tulis lagi. Tapi kalau dia sibuk dengan nggak menatap dengan pembicara, nah itu memang sudah mungkin seperti itu gitu. Nah kita belajar, mari kita belajar mulai dari siapa? Dari saya. Saya pun belajar. Untuk saya terus belajar untuk menatap seseorang berbicara kepada saya dan melakukan hal yang tadi dibagikan ya. Mari dimulai dari siapa? Dari saya. Ya dari parent, dari guru, kepala sekolah, semua kita yang terlibat.
Itu saja. Terima kasih Pak Eko untuk ilmunya yang hari ini dibagikan kepada kita ya. Untuk kita juga bisa mengajarkan itu dalam diri kita juga untuk anak-anak kita. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan memberkati Pak Eko ya. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Miss Maria. Iya Vera, sebelum kita tutup jangan ditutup dulu ya karena kita ada pemilihan form untuk tahun 2024-2025. Dari TKB yang sudah pengalaman dulu, ada kandidatnya enggak ya? Pasti ada dong yang sudah berpengalaman. Kira-kira siapa, Mam? Halo, Mam. Masih ada semua. Boleh dibuka open mic-nya, open kameranya juga, supaya terlihat semua. Halo, Regan. Halo, Masih setia sama Mama ya? ya. TKB-nya mana nih suaranya? Mama Sakira. Mama siapa lagi ya ini ya, Mak? Mama Niko. Mama Grace, Mama Dean. Kira-kira dari TKB siapa? Kalau nggak ada, ditunjuk ya. Nih. Mama Vanka, Mama Grace, Mama Sakira, Mama Niko. Miss Vita, bisa dibantu? Mama Dean, Mama Dean ada omanya ya. Mama L. ya. Mama L itu Mama Gabriel nih, dari TKA. Mama L atau Oma L itu? Ya, siapa, Mam? Calon kandidat ketua kemarin kita mau dari disatuin atau per kelas? Mungkin Kita kandidatnya dulu aja, Miss. kandidat ya. Kandidat yang berpengalaman yang dari playgroup ada Mama Mama Niko. Dia, Ya. Mama Niko, Mama Sakira, dan Mama Panka. Kira-kira itu dia siapa ya? Mama Niko apa Mama Dian? Mama Panka atau Mama Dian? Saya ketua aja, Miss. Saya ketua kelas, Miss. Gak apa-apa, Saya sudah Mam. ketua kelas, Double. Miss. Mama Niko udah Oh, tidak. Yang Coba lain diambil dulu aja, dari Miss. kelas A aja. Dari kelas A aja, karena kalau kelas B nanti yang akan punya acaranya. Silakan. Dari TKA ini yang udah pernah itu Mama Hans, Mama Vano, Mama Benji, Mama siapa nih? Mama apa sih Pak? Mama Kenneth tapi nggak ada ya Mama Kenneth. Benji, nih Hans, Vano, Mama Kenneth. Mama Kenneth nggak hadir. Monggo Mama, ketua kelasnya siapa Mama? Kalau di TKA sudah pembentukan belum? Halo, selamat siang Mama. Mama TKA mana ini? Banyak loh ya. Boleh juga yang berkenan. TKB boleh untuk ketuanya mungkin ya? Atau Mama Eben ini nggak ada. ini ada Benji, Mama Benji. Mama Benji Mama Benji. bagaimana? Sama Mama Vano. Mama Vano. Mama Hans, ayo dibuka.
Mama Benji. Pan sama Diman Pan. Kok diem semua Pan. ini Mama Fano. Masih diskusi ya? Diskusinya di sini aja. Kalau kelas TKA itu ketuanya Mama Kenneth, Miss. Ketua kelas atau Iya, ketua kelas. ketua kelas Mama Kenneth. Mama Kenneth sudah ketua kelas. Salah, maaf. Mama Gabriel. Salah. Oh, berarti Mama Kenneth belum ada job Belum, ya? Mama Gabriel. Mama Ketua Gabriel kelasnya. ketua kelasnya. Gimana Miss Maria, Mama Kenneth nggak hadir nggak apa-apa? Kita masukkan Gak apa-apa. Ini ada Mama Mirza. Mama Mirza. Mama Mirza bersedia kah? Halo, Mama Mirza. Yang lain aja, Miss. Sering absen Mama soalnya. Mama Hans. Mama Hans, Mama Fano nih di rumah lo ya. Buat Mama putra Hans. putrinya. Mama Hans, Mama Fano aja. Udah bagus. Duh, Mama Fanonya bersedia nggak? Mama Fano, ayo dibuka. Berserah. Jangan lempar-lempar nih. Mama Fano, ayo dong dibuka. Nanti kalau enggak diputuskan nih. Mama Saya Ken aja, putuskan. nggak apa-apa, Miss. Siapa itu yang itu? Yang bicara Mama Kenneth nggak ada, tapi Mama Hans ini yang bilang. Iya, Ya, Mama Mama Ken Hans. aja. Mama Hans ya? Mama Oke, Ken aja. dari Ya, Mama Dari- Hans aja. Ada orangnya. Jangan. Ya, Miss Restu, kita pilih Mama Hans aja ya. Nanti Mama Hans mencari teman-temannya. betul. Dan KB Mama Yoel. Mama Yoel. Jadi ada Mama Vanka ya tadi ya. Mama Vanka apa Mama Niko tadi? Dari B. Mama Dean. Mama Vanka ya. Mama Vanka. Dari TKB harus ada ya. Dari TKA Mama Han. Dari KB Mamanya Grace tuh ada Mama Grace. Oh iya, Mama Grace. Iya, Mama Grace ya. Bersedia ya, Mam? Betul. Mama Grace dari TKB, Mama Hans, Mama Jadi Yoel. apa, Miss? Belum. Miss Maria jadi apa, Miss? Jadi pengurus POM. Mama. Nanti Iya, pengurus POM ya. Bagian apa, Ada. Miss? Ya, nanti ini kan sudah dipilih berapa, Miss Restu? ini ada Mama Grace, Mama Setelah 400 meter, belok ke jelas. Ya. Itu selatan. Jadi ada, tolong dicatat ya. Tolong dibuat ininya di slide, di ini apa? Pengurusnya, tolong Mister. Ada Mama Hans, Mama Grace dari TKB, Mama Grace, Mama Vanka, satu lagi dari TKA, Mama Vano. Vano. Ya. Berarti 4 ya. Tinggal yang bersedia ketuanya siapa di antara 4 ini? Satu lagi siapa tadi, Miss? Mama Grace, Mama Hans, Mama Joel, sama Mama Vano. Belok kanan ke jalan sedikit itu selatan. Mama Vanka. Kiri. 5. Ya, silakan. Yang bersedia saja. Semua juga boleh. Yang jadi ketuanya siapa, Miss Restu? Langsung ditunjuk aja, Miss Restu. Oke. Saya dari TKA ya, karena periodenya 2 tahun biasanya kita ambil yang dari
nggak apa-apa Mama Yoel kalau Mama Yoel. Itu hilang semua lah. Antara KB dan TKA, ketuanya antara Yoel dan Hans. Siapa yang bersedia? Mama Hans atau Mama Yoel? Halo parents, masih ada kah? Jangan lari dulu dong. Nggak berat kok, kita bekerja sama sama guru-guru dan orang tua yang lain. Mama Hans, masih ada? Mama Yoel? Penuh perhatian, ku selalu penuh perhatian. Ayo, angkat tangannya untuk berbicara. Tuh, anak-anak gitu loh, udah pada pintar. Mamanya juga dong. Dibuka mikrofonnya. Miss, bisa mungkin Mama Hans dulu ya, Miss, karena memang Oke, siap. Berarti wakilnya Mama Yoel gitu ya. Ketua Mama Hans, Mister. Wakilnya Mama Yoel. Bendaharanya bisa yang deket sama Mama Hans. Monggo. Mama Hans mau tunjuk siapa? Mama Vanka, Vano, atau Grace? Nggak tahu, Miss. Ketuanya ganti ada, Miss. Sudah diputuskan, Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Itu mau Benji itu ada tuh mau Benji. Mama Benji. Ya. Lagi kerja kali. Ini di kantor nggak? Mama Benji, halo. Halo Mama Mama Benji. Vanka aja, Miss. Mama Vanka bendahara ya. Oke, bendahara Mama Vanka. Iya. Kita menghemat waktu, kita pilih saja. Iya. Mama Vano dan Parentsnya Mama baik-baik kok. Mama Grace sama Mama Vano humas. Humasnya ada 2 ya. Sekretaris, Miss. Oh, sekretaris. Ya. Sekretaris. Oh, berarti Mama kurang 1 kali. Playgroup-nya 2 juga. Mama Steven ya. Sekretarisnya Mama Vano. Mama Vano. Humasnya sekretaris. Mama Grace. Udah cukup. Oh, 1 aja. Oke. Humas Mama Grace. Iya. Sudah kita putuskan Ketua Pelita Bangsa 2024. Yeay. Dibantu oleh wakilnya Mama Yoel. Sekretaris Mama Vano dan bendahara Mama Vanka. Humas Mama Grace. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu dong. Supaya penyerahan untuk Absen diisi rekaman. dulu. Absen di link Zoom. Diisi dulu. Ya. Oh iya, Absennya, dulu, Mam. absen Absennya. di link Zoom. Di link Zoom ada Ada di absen. link Zoom ya, Mam? Ada di kolom chat ya, Mam. Di kolom chat ya, Mam. Ya, sambil absen mungkin bisa pengumuman, Miss Restu. Silakan parent isi presensinya. Kemudian silakan Miss Restu untuk pengumuman. Oke, ada beberapa pengumuman mah untuk hari Senin tanggal 16 besok libur Maulid Nabi dan hari Kamis tanggal 19 ada pemeriksaan dokter. Kemudian tanggal 23 ada kunjungan dari sekolah. Ada guru tamu dari sekolah Petra. 23 September hari Senin ada Ya. kunjungan dari Petra. Begitu ada lagi teacher? Cukup ya? Masih ada yang absen? Kalau sudah kita tutup dalam doa. Dipimpin Miss kita. Absennya di mana ya, Miss?
chat, Ma. Oh, di chat. Terima kasih. Iya. Baru Mari 5 yang isi kita absen. berdoa ya untuk mengakhiri ibadah ini, pertemuan parenting kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya memimpin di dalam doa agama Kristen. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pagi siang hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam keluarga ini dalam pertemuan yang luar biasa. Kami boleh belajar bagaimana kami boleh diperlengkapi menjadi orang tua, menjadi guru, untuk membawa anak-anak kami bertumbuh dalam karakter penuh perhatian. Biar kami sebagai orang tua dan guru terus mendampingi anak-anak kami dan tidak berhenti di satu keadaan, tapi kami boleh terus-menerus setia membawa anak kami sampai kami melihat mereka boleh berkembang di dalam karakter ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami dengarkan, untuk kami pelajari. Biarlah itu Tuhan menjadi modal dan bekal untuk kami Tuhan menjadi orang tua yang lebih bijaksana, orang tua yang lebih baik dan bertanggung jawab bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami. Semua kami diberkati, diberi kesehatan, diberi berkat anak-anak, keluarga kami, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih untuk Pak Eko yang sudah fasilitator bagi kami, narasumber, berkati melimpah Bapak Eko. Juga kami semua juga untuk POM yang sudah disusun, biarlah Tuhan apa yang sudah diputuskan pada pagi siang hari ini, untuk membuat semua orang tua, sekolah bekerja sama untuk membawa anak-anak kami sekolah ini jauh lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah ini dan perkembangan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami mengakhiri acara kami dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Miss Vita, terima kasih Parents, terima kasih Mama. Terima kasih Pak Eko sebagai narasumber hari ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga parents semuanya, teacher semuanya, terima kasih. Anak-anak juga yang hadir, terima kasih. Sampai jumpa di foto dulu, Mister. Di foto dulu. Kita foto dulu ya, coba bisa open kamera. Oke, semuanya siap. Kita mau foto bersama. Mama Bismo mungkin bisa dibuka. Mama Niko, Mama El, Mama Dean, Mama Mirza, Mama Vano. Oma El, dibuka dulu. Sampai jumpa teman-teman. Selamat berlibur. Coba dihitung, Mister, biar semua bisa tahu. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Dadah, bye-bye semuanya. Oke, sampai nanti. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you, parents. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Selasa. Ya, bye-bye. Selamat libur. Kita tutup semuanya ya, Miss. Ya. Oke. Dalam hitungan ketiga, ruangan ini saya tutup ya. 1, 2, 3. Cheers. Bye. Bye.